Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan dengan topik perkara mulia yang dilakukan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat, ia melihat dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit karena dirasuk oleh roh jahat selama 18 tahun. Peristiwa penyembuhan itu tepatnya pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, terutama golongan ahli Taurat dan Farisi, hari Sabat merupakan hari yang sakral. Begitu berlebihan arti kesakralan yang diberikan pada hari Sabat, sehingga tidak seorang pun diperbolehkan melakukan sesuatu bekerja pada hari itu, sekalipun untuk menyembuhkan orang lain. Di satu sisi, para pemuka agama Yahudi sepakat bahwa di hari Sabat tidaklah melanggar peraturan Sabat yang melarang kerja kalau diperlukan untuk melepaskan tambatan ternak dari kandangnya agar mereka dapat minum. Tentu peraturan ini dibuat bukan karena belas kasihan kepada ternak yang kehausan, semata agar ternaknya tetap sehat dan dapat dipakai bekerja membajak ladang mereka pada hari-hari setelah Sabat. Jadi untuk kepentingan sendiri. Akan tetapi terhadap kerja Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang perempuan yang kerasukan roh jahat, kepala rumah ibadat menganggapnya sebagai pelanggaran peraturan Sabat, sehingga penyembuhan yang dilakukan Yesus memancing amarah kepala rumah ibadat. Tetapi si kepala rumah ibadat tidak berani langsung menyalahkan Tuhan Yesus. Si perempuan yang malam itu yang dipermasalahkan. Padahal jika perempuan ini jelas jauh lebih berharga daripada binatang. Namun Yesus memahami motif amarah kepala rumah ibadat itu, yaitu karena kemunafikan semata. Padahal bagi Yesus, tindakan yang menyembuhkan berarti membebaskan perempuan itu dari roh yang telah memasukinya selama belasan tahun, sehingga ia memuji Tuhan. Yesus memprioritaskan untuk membawa orang pada pengenalan akan Tuhan dengan benar, daripada mengupayakan tidak bekerja pada hari Sabat. Dengan menegur kemunafikan yang disampaikan Yesus kepada kepala rumah ibadat, mereka merasa malu. Dan sebaliknya orang banyak yang melihat belas kasihan Tuhan Yesus yang menyembuhkan, mereka bersukacita
Mereka mengalami kuasa kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Mereka dibungkamkan dan dikejutkan oleh perkataan Yesus dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri. Perasaan malu yang mereka rasakan itu tidaklah mendatangkan pertobatan, melainkan sebaliknya kegeraman. Oleh karena itu, saudaraku, melalui nats renungan ini, kita seharusnya bukan seperti kepala rumah ibadat yang menghalangi orang untuk mengalami kuasa kerajaan Allah. Kiranya kita justru menjadi agen-agen pembaharuan yang memperluas kesempatan kepada orang banyak mengenal dan mengalami kuasa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Biarlah setiap peristiwa penyembuhan yang dilakukan Yesus ini meneguhkan iman kita dan ikut bersukacita seperti orang banyak yang menyaksikan kuasa Yesus yang menyembuhkan. Perkara-perkara yang dilakukan Kristus adalah perkara yang mulia. Semuanya mulia, dan walaupun kemuliaannya itu sekarang tertutup oleh awan, kelak akan tampak dengan jelas, dan kita harus bersukacita di dalamnya. Mari kita meneladani Yesus yang selalu membebaskan dan menyembuhkan. Mari kita bersukacita untuk melihat kuasa Yesus yang menyembuhkan. Dan mari kita mengimani kuat kuasa Kristus. Dengan demikian kita akan mengalami kuasa Yesus dalam diri kita masing-masing. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.